Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan memelihara dan menolong kita senantiasa datang ke hadirat-Nya. Oleh karena itu sebelum kita memulai doa, di malam hari ini kita minta Tuhan, Engkau berikan kekuatan baru di hadirat Tuhan, Engkau menyegarkan jiwaku di hadirat-Mu, Engkau membangkitkan semangatku. Mari kita datang dan kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami datang bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna dari hari ke hari kepada kami. Sehingga kalau kami sudah memasuki bulan September, kami percaya ini adalah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Untuk itu kami mau semakin dekat kepada Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah kami yang sejati. Kuduskan layakan kami di hadirat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjumpa dengan Engkau. Terima kasih ibadah doa kami dari awal sampai akhirnya kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya katakan amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Mari kita naikkan pujian ini dan kita datang sembah Dia. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi, mari persembahkan hidupku kepada Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu ku sembahkan, Tuhan, ya, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita naikkan pujian ini lagi sungguh-sungguh dengan seluruh hidup kita. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan
sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita sembah Dia, kami sembah Tuhan. Ya Yesus, Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Ya Tuhan, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Ya Yesus, Tuhan, bagimulah segala kemuliaan, bagimulah segala hormat. Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya kepadamu ya Allah, gunung batu, kota benteng, sumber kekuatan kami. Kami datang di hadirat-Mu ya Yesus. Haleluya, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami di rumah. Walaupun mungkin kami seorang diri, walaupun kami capek, kami lelah, kami datang di hadirat Tuhan. Engkau menyegarkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk terus menyembah Engkau. Bukan sekedar hari Selasa kami datang, tapi benar-benar kami membutuhkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini aku berhadapan dengan-Mu, saat ini ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, 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 hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu
saudara malam hari ini engkau akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan lewatkan dan jangan sia-siakan. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, itu adalah saat waktunya Dia mengasihi dan menguatkan kita malam hari ini. Pastikan kita dapat sesuatu dari Tuhan. Apapun persoalan hidupmu, ketika kita datang di hadapan Tuhan dan firman-Nya akan menguatkan kita. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Saat indah berhadapan denganmu, buka hatimu saudara. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Mari bawa daku, bawa kami erat dekat dengan Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Mari penuhi kami Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu. Yang merasakan hadirat Tuhan, angkat tanganmu, katakan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari izinkan Roh Kudus menjamah setiap kita. Bapa di dalam sorga, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mau memberkati kami, Engkau mau menuntun kami, Engkau mau mengajar kami lagi, agar kami terus berjalan, bukan dengan jalan-jalan kami, tapi dengan jalan-jalannya Tuhan. Itu sebabnya jangan lewatkan seorang pun Tuhan yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan di tempat kami masing-masing, yang kembali melakukan aktivitas tanpa lawatan, tanpa anugerah, tanpa pemulihan daripada Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, layakkan menjadi berkat. Dalam nama Yesus
kami sambut firman Tuhan. Mari yang siap dilawat Tuhan dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan saya beri judul bayar harga untuk mendapatkan lawatan Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, Tuhan mengasihi hidup kita. Tuhan mengasihi umatnya. Tapi tidak banyak orang betul-betul merasakan kemurahan, anugerah dan bahkan mujizat Tuhan. Mereka berpikir bahwa sekedarnya datang kepada Tuhan itu cukup. Tidak, saudara-saudara. Alkitab dengan jelas mencatat begitu banyak orang-orang yang betul-betul merasakan lawatan Tuhan, dipakai dengan ajaib oleh Tuhan. Itu adalah orang-orang yang tahu membayar harga, tahu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya saya challenge saudara-saudara untuk mari di situasi sekarang ini jangan biasa-biasa. Ya saudara-saudara, ikut Tuhan sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini mari bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudara, sebagian kita atau sebagian besar kita percaya bahwa Allah ada. Sebagian besar kita percaya bahwa Allah itu baik. Tapi berapa banyak saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang termasuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ada buktinya saudara-saudara. Kelihatan orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh dengan orang yang tidak cari Tuhan sungguh-sungguh, apalagi sekedarnya, itu bisa kelihatan. Dan seperti apa yang saya sudah katakan kepada saudara-saudara, bahwa siapa mau melihat kemurahan Tuhan, siapa yang mau dilawat Tuhan, siapa yang mau lihat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dia harus melakukan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau. Dia harus bayar harganya. Saya teringat satu peristiwa saudara-saudara, apa yang membedakan antara Raja Saul dengan Daud, sehingga akhirnya saudara-saudara, Daud menjadi orang yang betul-betul mengalami berkat Tuhan. Alkitab mencatat di dalam kitab Tawari saudara-saudara, bahwa Daud ketika memerintah, dia menyelesaikan peperangan yang terjadi pada masanya. Dia berada dalam masa-masa yang sangat jaya. Di dalam akhir-akhir kehidupannya saudara-saudara, peperangan berhenti. Saudara-saudara, dia juga akhirnya dipakai Tuhan untuk membangun bait Allah dengan modal yang begitu banyak, harta yang begitu banyak. Dan saya percaya Daud sangat berbeda dengan Saul. Beda dengan Saul. Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Tapi saudara boleh lihat akhir dari kematian dari Saul. Saya ingin saudara-saudara untuk mengingat kembali. Coba kita buka bersama-sama di dalam 1 Tawari pasal yang ke-10. Ayat 1 mulai. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunduslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan karena kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjata melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota mereka lalu melarikan diri. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya
orang-orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapatinya Saul dan anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Saudara lihat, saudara-saudara, Saul adalah orang yang diurapi, raja yang luar biasa. Perawakannya, pengalamannya, saudara-saudara, menyebabkan Saul betul-betul menjadi raja yang hebat pada waktu itu. Tetapi apa yang akhirnya menyebabkan kematian Saul begitu tragis, dipermalukan, saudara-saudara. Bangsa Israel pada masa Saul hancur. Kenapa? Karena kota diduduki oleh orang Filistin. Putra mahkota Yonatan beserta adik-adiknya Abinadab dan Malkisoa itu dibunuh. Dan dalam keadaan kepepet, saudara-saudara, maka seluruh daerah Israel dikuasai oleh orang Filistin. Nah, apa yang menyebabkan akhirnya Saul ini tidak mendapatkan perkenanan, berkat, kemenangan sama seperti Daud? Ternyata saudara-saudara, kita menemukan jawabannya. Jawabannya ada di dalam 1 Tawari pasal yang ke-13. 1 Tawari pasal yang ke-13 ayat yang ke-3 dikatakan, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab dikatakan pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Jadi ternyata saudara-saudara, pada zaman Saul, di mana Saul berkuasa menjadi seorang pemimpin, Saul tidak merasa penting memiliki tabut perjanjian. Saudara tahu kan, tabut perjanjian itu bicara tentang kehadiran Tuhan sendiri, pribadi Tuhan sendiri. Tetapi Alkitab berkata sampai tabut perjanjian itu bisa dicuri, itu artinya Saul tidak begitu mengindahkan, tidak menganggap penting kehadiran, berkat, kemurahan Tuhan. Sehingga tabut perjanjian ini bisa dicuri. Beberapa kali saya menyinggung tema ini, saya sering kasih ilustrasi bahwa untuk barang-barang yang berharga, kita menjaganya sedemikian rupa. Surat-surat berharga, kita taruh ya, kadang-kadang kita titipkan di bank. Barang berharga kita punya kotak besi dengan kunci yang kita tahu sendiri passwordnya itu begitu sulit. Ya, kendaraan-kendaraan yang mahal kita tahu kunci rahasianya. Kita taruh benda-benda berharga di tempat yang rapi, di tempat yang baik. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya aman. Nah, ketika Saul tidak mengindahkan tabut perjanjian, yang seharusnya ini merupakan hal yang paling utama buat orang Israel, itu artinya saudara-saudara bahwa Saul tidak lagi membutuhkan Tuhan. Saul tidak merasa bahwa Tuhanlah kekuatannya, Tuhanlah penolongnya. Berbeda dengan Daud, saudara-saudara. Ketika Daud pada waktu itu mendengar bahwa tabut perjanjian ada di orang Filistin, ada di negeri orang Filistin, Daud merasa gusar, merasa tidak nyaman. Kenapa? Dia tahu satu-satunya penolongnya adalah Allahnya. Dia mengalami kemenangan-kemenangan karena pertolongan Allahnya. Jadi ketika dia tahu bahwa pada zaman Saul ini tabut perjanjian ada di rumah orang Filistin, dia berusaha cari informasi supaya bisa mengembalikan kembali. Dan untuk mengembalikannya tabut perjanjian, dan ternyata tidak mudah. Tuhan buka celah, Tuhan buka jalan. Satu kali orang-orang Filistin yang merasa bahwa tabut perjanjian ini bisa menjadi jimat buat bangsa mereka, kebalik saudara-saudara, bukan menjadi jimat, menjadi kutuk. Karena Alkitab menceritakan bahwa ada penyakit yang berbahaya yang timbul di antara pemimpin-pemimpin dan seluruh orang Filistin, sehingga raja orang Filistin merasa bahwa kutuk ini datang dari tabut perjanjian, dan itu benar saudara-saudara. Akhirnya tabut perjanjian dibuang. Tentu tidak dibuang ke daerah Israel karena takut terjadi peperangan dan resikonya besar. Akhirnya dibuang ke satu daerah yang netral,
yang disebut dengan daerah namanya Kiryat Yearim. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi? Waktu didengar orang bahwa ada tabut perjanjian di Kiryat Yearim, maka Daud dan orang-orangnya, waduh begitu senang. Lalu berusaha untuk mengambil kembali. Karena apa? Karena Daud merasa bahwa ini hal yang sangat penting. Tetapi saudara-saudara, peristiwa terjadi. Karena Alkitab mencatat bahwa ketika akhirnya tabut perjanjian ini dibawa oleh tentara, saudara-saudara, dengan menggunakan gerobak, dan beberapa orang yang mengikuti Daud juga memegang gerobak itu. Dan ternyata ada satu peristiwa, waktu di perjalanan gerobak ini miring, saudara-saudara, tiba-tiba salah seorang dari mereka refleks untuk menjaga saudara-saudara tabut perjanjian. Dan akhirnya orang itu mati. Saya mulai menyelidiki kenapa sampai seperti itu ya. Ternyata kalau kita mundur ke belakang di kitab Imamat, itu orang-orang tidak boleh memandang tabut perjanjian. Jadi orang-orang rakyat biasa itu kalau memandang tabut perjanjian itu bisa mati. Itu sebabnya tabut perjanjian itu ditutupi dengan alat-alat yang khusus dan hanya orang-orang Lewi saja. Nah ini terjadi kenapa sampai salah satu orang yang memegang itu mati, kita juga tidak mengerti. Apakah orang itu hidup di dalam ketidakbenaran sehingga ketika dia menyentuh juga akhirnya membuat orang ini tewas, atau ada hal yang lain saudara-saudara. Nah peristiwa ini menyebabkan Daud menjadi takut, lalu akhirnya dia merasa bahwa kita tidak akan mungkin bisa membawa tabut perjanjian ke Bethlehem, ke kota Daud. Akhirnya saudara-saudara, Daud menyuruh orang-orangnya untuk mencari tabut perjanjian ini untuk dititipkan sementara. Dan kita tahu semuanya saudara-saudara, ada satu rumah dan pemiliknya namanya orang Edom, Obed Edom, lalu dititipkanlah di situ. Tapi ternyata saudara-saudara berbeda. Kalau tabut perjanjian ini untuk seseorang akhirnya menewaskan orang tersebut, tapi untuk Obed Edom, Alkitab berkata selama tabut perjanjian itu ada di rumah Obed Edom dan seluruh keluarganya dan usahanya diberkati Tuhan luar biasa, berlimpah-limpah. Dan cerita berlimpah-limpah ini saudara-saudara, kalau saat ini itu jadi viral. Ada sesuatu yang tidak lazim, berlimpah-limpah. Nah saudara-saudara, cerita dari mulut ke mulut sampailah di telinga Daud. Dan Daud itu mengiyakan, sejak awal aku percaya tabut perjanjian bukan mendatangkan kutuk untuk orang-orang yang mencari Tuhan, tapi mendatangkan kebaikan. Lalu dipanggillah orang-orang Lewi, imam-imam. Lalu mereka mulai rapat dan berunding. Bagaimana caranya membawa tabut perjanjian tanpa harus ada yang tewas. Lalu ternyata saudara-saudara, ditemukanlah apa yang Tuhan mau. Bahwa tidak boleh pakai gerobak, harus dijinjing saudara-saudara. Harus ada korban bakaran untuk orang-orang yang melakukan atau menggotong tabut perjanjian. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa mereka harus melakukan praise and worship, pujian. Ya saudara-saudara, sementara mereka membawa tabut perjanjian. Dan inilah yang dilakukan oleh Daud. Dan yang sangat mencengangkan saudara-saudara, yang patut kita teladani dari Daud, ini yang luar biasa. Yang hari ini berkaitan dengan apa yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Coba kita buka bersama-sama di dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6. Lihat ayat yang ke-13. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Saya mulai baca dari ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian Tuhan memberkati isi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu, lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudara garis bawah ini yang saya mau sampaikan, ayat 13. Apabila atau setiap kali pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah,
Maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Saya mulai cek ya berapa kilometer ya dari rumah Obed-Edom nih ke Bethlehem. Lalu ternyata saudara-saudara ada orang-orang yang mulai kira-kira dan ukur jaraknya itu 15 kilometer. Ya. Jaraknya itu 15 kilometer. Jadi kira-kira 15.000 meter. Kalau 6 langkah itu di kira-kira 3 meter. Maka saudara-saudara 15.000 dibagi 3 meter dikali berapa banyak lembu jadinya. Jadi totalnya untuk sampai dari titik rumah Obed-Edom ke Bethlehem, Daud mengorbankan 5.000 lembu. Itu yang dewasa. Yang kecil itu sama juga 5.000 lembu. Waktu saya mulai pikir-pikir, Daud luar biasa ya. Dia merindukan Tuhan, bukan sekedar bendanya ya. Dia merindukan Tuhan dan dia mau bayar harganya. Dia sungguh-sungguh merindukan Tuhan lebih dari segalanya. Bahkan kalau saudara pernah membaca ya Mazmur-mazmurnya Daud, dikatakan semua boleh engkau ambil daripadaku. Coba bayangin semua. Saya belum tentu ngomong bisa begitu. Beberapa orang ya, kehilangan suami, kehilangan anak, meninggal. Ya, saudara-saudara, itu bisa marah kepada Tuhan loh. Beberapa orang mungkin yang punya mobil 5, kehilangan 1 masih oke. Tapi beberapa orang yang kehilangan hartanya, diizinkan. Itu bisa menjadi orang yang marah kepada Tuhan. Bisa kecewa. Tapi Daud bisa berkata, semua boleh engkau ambil, asal jangan rohmu. Makanya saudara-saudara waktu dia dihina oleh Mikal, istrinya saudara-saudara. Lalu Mikal karena melihat Daud menari-nari di hadapan rakyat yang gak wajar gitu loh. Seorang raja seharusnya sedikit bermartabat kayak gitu. Yuk gimana sih nari-nari begitu? Yuk seneng boleh lah. Ya, jaim sedikit lah. Senyum, sorak-sorai, angkat tangan begitu. Tapi sampai yuk nari-nari begitu. Yuk pikir dong. Kira-kira lah kalau misalnya saya ngomongin mewakili Mikal. Tapi saudara apa yang dikatakan Daud? Yang lebih dari ini. Untuk Tuhan, aku bisa lakukan. Jadi saudara-saudara, Daud tidak memandang bahwa istrinya sebagai sesuatu yang jauh lebih berharga daripada Tuhan. Tapi ketika kita melihat bahwa ada 5.000 ekor lembu, lalu 5.000 ekor lembu anak gemukan dikorbankan demi apa? Demi hadirat Tuhan. Itu sebenarnya bukan mau show off begitu, mau pamer supaya viral, bukan. Tetapi inilah kerinduan Daud, jangan sampai ini gagal. Berapa banyak pun yang aku mau korbankan, aku mau serahkan kepada Daud. Inilah kesungguhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Satu lagi sebelum saya mau simpulkan kepada saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kita refleksikan ya. Ya ada banyak sekarang ini orang lagi berhitung soal kota soalnya. Ya, makanya pemerintah juga kucurin kota. Oke, saya ingin saudara-saudara lihat Paulus. Coba buka bersama-sama 2 Korintus pasal yang ke-11. Ketika Paulus berkata mati adalah keuntungan bagiku, dia bukan omong kosong.
Ya, aku lebih mau bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah segalanya buat aku. Itu bukan omong kosong. Mana yang aku harus pilih? Dia berkata, aku pengen bersama dengan Tuhan. Tapi kalau aku masih diizinkan hidup, ya berarti aku mau mempersembahkan diriku kepada Tuhan. Dan itu bukan omong kosong. 2 Korintus pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Saudara, menurut tafsiran, dan saya setuju dengan ini, mereka yang disebut mereka itu rasul. Rasul yang lain. Rasul Paulus tuh berani untuk memperbandingkan dirinya dengan rasul yang lain. Rasul Tuhan, murid Tuhan. Ya, dia pernah berkata, dibanding dengan mereka, aku bekerja lebih keras. Tapi di akhir kalimatnya dia berkata, kalau aku bisa seperti ini, itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena untuk menyombongkan diri. Dan ternyata memang betul kan, setengah dari perjanjian baru itu tulisan yang kita percayai sebagai firman Tuhan, itu ditulis oleh Paulus. Karya-karyanya luar biasa di Asia Kecil. Founder gereja-gereja yang mendunia, saudara-saudara, itu karya Paulus. Mencetak begitu banyak pemimpin, karya Paulus. Kenapa? Karena dia tahu betul apa yang dia butuhkan, apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dan itu bukan omong kosong, dia bayar untuk itu. Lihat dikatakan ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Soal kata kerap kali di dalam bahaya maut itu sering hampir mati. Lalu diuraikan, 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalaman aku terkantung-kantung di tengah laut, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dan bahaya dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah, aku bekerja berat, kerap kali aku sampai tidak tidur, aku kelaparan, aku kehausan, kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut hal-hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ini harga. Bukan omong kosong. Kalau dia mengatakan Tuhan segalanya, dia buktikan, saudara-saudara. Hampir mati terus. Bukan mobil, bukan motor, bukan perusahaan, nyawa. Saudara-saudara, kalau orang dirampok, lu serahin duit lu atau gue bunuh, ya diserahin. Kenapa serahin duitnya? Ya karena merasa bahwa nyawa itu jauh lebih berharga, saudara-saudara. Rasul Paulus menyerahkan nyawanya setiap hari. Makanya dia pernah mengungkapkan, aku diperhadapkan dengan maut setiap hari. Karena apa? Karena kesungguhannya, kecintaannya. Bukan sekedar slogan, saudara-saudara. Dia bayar harganya untuk itu. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Saya tidak mengatakan bahwa saya jauh lebih baik dari saudara-saudara, bukan. Tapi ini mari bersama-sama kita refleksikan. Sekarang ini saudara-saudara, orang mau datang tambah segen, lebih nyaman di rumah. Orang mau cari khotbah yang seperti apa sekarang, saudara-saudara. Mau cari hamba Tuhan yang seperti apa. Saya tidak tahu apakah saudara setia memberi sampai sekarang. Karena keadaan tidak seperti normal. Ya saudara-saudara, siapa yang lihat saudara? Tidak tahu. Bagaimana dengan sikap saudara ketika saudara beribadah live streaming di rumah? Tidak ada yang juga yang tahu. Beberapa di antara gereja-gereja masih melakukan live streaming online. Ya saudara-saudara, beberapa orang takut keluar, lagi berhitung.
Ini masa-masa saudara-saudara kita sedang ditampi. Oh, saudara pernah dengar firman Tuhan bahwa Allah sedang menampi. Hal yang paling pertama yang ditampi di mana? Di rumah Tuhan, umat Tuhan. Ditampi. Saudara tahu tampi ya? Mungkin anak-anak sekarang enggak tahu tampi seperti apa. Dulu beras itu tidak sebagus sekarang. Udah bersih. Ya saudara-saudara. Zaman dulu saudara-saudara alat kurang. Sehingga waktu beli beras itu masih ada kulit-kulit gabahnya. Masih ada sedikit-sedikit butiran-butiran pasir. Atau apa begitu. Jadi ya kita bersihin. Nah untuk mengeluarkan kulit gabah itu pakai tampa tuh. Digosok-gosok lalu diterbangin. Waktu diterbangin tuh tampahnya agak dimiringin sedikit saat begitu. Supaya apa? Supaya dia punya gabah tuh jangan jatuh ke tampah lagi. Jatuh ke bawah. Saudara, Alkitab berkata bahwa umat Tuhan sedang ditampi. Sekarang ini saudara-saudara. Tuhan sedang menampi. Dia akan menunjukkan mana orang-orang yang betul-betul loyal kepada Tuhan. Tidak peduli masa apapun. Dia tetap loyal. Tapi orang-orang yang setengah-setengah. Masa-masa seperti ini semakin setengah-setengah. Makanya saudara-saudara, mari kita berdoa lebih giat. Mari kita melayani dimanapun kita berada. Saudara harus mengatakan bahwa mau ada pandemi atau tidak, kasihku kepada Tuhan tidak pernah berubah. Doaku kepada Tuhan tidak pernah berubah. Nah, Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti ini. Saya berharap saudara-saudara dimanapun saudara berada yang mengikuti live streaming pada saat ini, mari saudara-saudara cek apakah kita menjadi seperti Daud. Saya membaca saudara-saudara di Alkitab cuma 2 dikatakan bahwa Allah tuh berkenan kepada orang. Yang pertama Tuhan Yesus. Waktu dia dibaptis lalu terdengarlah suara ya saudara-saudara, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Yang kedua Daud. Daud bukan orang yang tanpa salah. Tapi dia memiliki hati yang lembut untuk menerima teguran. Dia memiliki hati yang terpaut kepada Tuhan. Wow. Saudara-saudara, mari bersama-sama saat ini izinkan Tuhan menjamah hati kita. Memperbarui hati kita. Supaya apa? Supaya di tengah-tengah masa-masa di mana Tuhan Yesus mau datang. Dia mendapati kita menjadi orang-orang yang memang terpaut kepada Tuhan. Saya challenge kepada saudara. Tetap setia. Tetap menyala-nyala. Kalau saudara mau melihat kemurahan. Kalau saudara mau melihat jamahan. Mujizat Allah. Apakah saudara sungguh-sungguh atau tidak? Sungguh-sungguh atau tidak itu terlihat dari apa? Dari apa yang saudara lakukan untuk Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih. Kalau saudara hari ini merasa bahwa Tuhan sedang berbicara secara khusus kepada saudara. Dan saudara sedang dilanda ketakutan. Saudara sedang dilanda kebutuhan sesuatu. Dan engkau rindu mujizat Tuhan. Hari ini kau dengar firman Tuhan. Taruh tangan saudara di dada. Dan izinkan Tuhan menjamah saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Mari engkau yang rindu didoakan. Taruh tangan saudara di dada. Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mau bertobat Tuhan. Kadang-kadang kami merasa bahwa kami sudah melakukan sesuatu. Tapi lebih banyak kami berhitung. Kami memberi dengan berhitung. Kami melayani, memberi waktu dengan berhitung. Kami sekedarnya saja. Kami kurang all out. Padahal saudara-saudara, dengar. Tuhan tahu sebenarnya. Mana yang mencari dia dengan sungguh-sungguh dan mana yang tidak. Mari Tuhan jamah setiap mereka yang menaruh tangan di dada mereka. Mereka yang sedang merindukan lawatan Tuhan. Mereka yang sedang rindu Tuhan pemulihan. Dimanapun area yang mereka rindukan untuk mendapatkan pemulihan. Tuhan jamah. Supaya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Mereka mengalami pemulihan. Mereka diubahkan. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Mereka semakin menyala-nyala dan berani bayar harga. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah orang yang dengar firman Tuhan. Merenungkannya dan menyimpan serta melakukannya dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara-saudara disegarkan. Saudara-saudara diberkati oleh firman Tuhan dan tiba saatnya karena ini hari doa. Jadi kita harus berdoa saudara-saudara. Baik saudara-saudara dukung di dalam doa. Enggak lihat ini siapa ya yang doa enggak. Tapi kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan dari surga akan menjawab doa-doa kita. Sebelum kita berdoa nanti akan dipimpin oleh Bapak
Boski, kita naikkan pujian layaklah segala bangsa sujud di hadapan-Mu. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus. Layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, layak disembah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, sebelum saya memimpin doa syafaat, saya akan membacakan firman Tuhan terlebih dahulu dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita, berdoa juga buat pemimpin bangsa kita. Seperti firman Tuhan tadi katakan, kita harus berdoa buat pemimpin bangsa kita. Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, dimanapun Anda berada, mari kita satukan hati kita, kita bersama-sama berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Syakala rabala rabata sikala rabala 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 rabala. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan di atas segala-galanya. Terpujilah Tuhan atas bangsa kami. Shalom atas bangsa kami Indonesia. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga yang berdoa Tuhan buat para ilmuwan dan para peneliti yang saat ini Tuhan melakukan Tuhan uji klinisnya Tuhan untuk vaksin COVID-19. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai supaya ini Tuhan boleh berhasil ya Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap orang-orang yang bersedia Tuhan diuji ya Tuhan, kiranya juga Engkau menolong mereka ya Tuhan, supaya Tuhan vaksin ini Tuhan dapat dipakai untuk semua rakyat Indonesia ya Tuhan. Mari ya Tuhan Kau menolongnya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan, lewat vaksin yang sudah ditemukan ini Tuhan, kuasa-Mu Tuhan boleh bekerja Tuhan, sehingga Tuhan COVID-19 boleh dilalukan Tuhan dari bangsa kami, bahkan dari dunia ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami Tuhan, beserta dengan jajarannya. Mari ya Tuhan, Engkau menolong mereka semua Tuhan. Berikan hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan. Kau tahu Tuhan, ada banyak Tuhan persoalan-persoalan yang terjadi Tuhan. Kesulitan demi kesulitan terjadi Tuhan atas pemerintahan, atas bangsa ini Tuhan. Karena itu kami menopang pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, para menteri, oh Tuhan dan lain sebagainya Tuhan. Kiranya menolong mereka, memberikan hikmat kepada mereka untuk mengatasi Tuhan segala persoalan yang terjadi atas bangsa kami ini Tuhan. Tuhan memberkati pemerintahan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada pemimpin bangsa kami,
supaya Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang prima Tuhan, mereka dapat Tuhan memimpin bangsa ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jaga lindungi mereka, keluarga mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat persatuan dan kesatuan bangsa ini ya Tuhan. Dalam bangsa yang majemuk ini ya Tuhan, bangsa yang berbeda-beda suku Tuhan, agama, sering terjadi konflik ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami meminta kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kesatuan dan persatuan atas bangsa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, segala roh pemecah belah atas bangsa ini Tuhan, lewat apapun itu Tuhan, oknum-oknum yang ingin memecah belah, saat ini kami bersatu hati, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan damai Allah turun atas bangsa kami. Damai Allah turun atas setiap kota-kota, atas setiap pulau-pulau, atas setiap provinsi-provinsi ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Haleluya, Tuhan, terima kasih. Kamu manggil kami umat-Mu Tuhan, untuk kami terus berdoa buat bangsa ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan kami hati ya Tuhan, hati yang terus Tuhan berseru buat bangsa negara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami terus berseru kepada-Mu Tuhan, meminta sepakat kepada-Mu Bapa, maka Engkau Tuhan akan mendengarnya ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Biarlah awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biarlah awan kemuliaan-Mu, mari turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Sekali lagi, curahkanlah Roh Kudus-Mu, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Haleluya. Kita tetap mau berdoa. Dengan berdoa untuk hamba Tuhan, dengan melayani ibadah raya hari Minggu, yang melayani firman Tuhan, worship leader, singers, musik, LCD, sound system, dan asal dan kolektan. Baik kita berdoa buat yang sakit, juga jemaat Tuhan yang lanjut usia dan anak-anak. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan. Dalam Yoel 2 ayat 28 berkata demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Kita mengaminkan firman Tuhan itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu Tuhan secara khusus pada malam hari ini, di mana Engkau adalah Allah yang kami sembah, kami agungkan di surga dan di bumi. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang akan melayani ibadah raya hari Minggu. Engkaulah yang mengurapi Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan di tempat ini, baik live streaming Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada, yang akan mendengarkan firman ini. Tuhan, urapilah hamba-Mu ini, sehingga dengan urapan Allah, firman Tuhan yang keluar dari mulut mereka benar menjamah hati seluruh jemaat-Mu,
sehingga lewat kebenaran firman itu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang berlelah-lelah mereka dikuatkan kembali, yang mereka mungkin Tuhan saat ini banyak masalah, mereka dihiburkan Tuhan dan berikan jawaban lewat kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya datangnya semua dari firman Tuhan, dari Allah sendiri. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, worship leader, singers, musik, sound system, LCD, bahkan Tuhan Aser dan kolektan, dan semua tim ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah menjadi satu tim ya Tuhan yang melayani Tuhan, di mana lewat pujian dan penyembahan urapan Allah hadir dan penyembahan Tuhan naik kepada Tuhan. Pujian itu menjadi dupa yang harum di hadapan Allah, sehingga memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini dan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Bapak Suryadi Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bapak Perikulo yang hari ini sudah kembali dari rumah sakit, Tuhan pulihkan mereka Tuhan. Mungkin ada di tempat lain juga jemaat-Mu, baik di rumah, di mana saja yang sakit. Kami mohon dengan kuasa darah Yesus, dari tempat ini kami berdoa, Tuhan jamah sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh pulih kembali dan boleh beribadah dan menyembah Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu saat ini Tuhan, lansia, baik anak-anak, mereka semua Tuhan saat ini mungkin merasakan kelemahan. Tuhan, Engkau tolong mereka. Mereka tidak dapat beribadah di tempat ini karena situasi dan kondisi yang sedang dihadapi bangsa ini. Tapi kami tahu Kau kuasa Tuhan ada menjamah mereka di rumah dimanapun mereka. Tetap mereka dikuatkan, diberkati, diteguhkan iman mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh tetap di dalam tangan Tuhan. Baik mungkin jemaat yang lain ya Tuhan, yang saat ini pun mereka tidak dapat beribadah, mungkin mereka mengalami persoalan, mengalami apa saja ya Tuhan. Kami mohon dengan Roh Kudus-Mu menjamah mereka di rumah, menjamah mereka di pekerjaan, menjamah mereka di mana-mana pun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh hati kami bersyukur pada malam ini. Kalau kami ada sebagaimana ada, bukanlah gagah dan kuat kami, tapi anugerah Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan, sehingga kami boleh berdoa di tempat ini, menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan, dan Tuhanlah memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita mengagungkan Dia, Dia Allah yang besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah yang besar, dahsyat dan ajaib. Dan kami percaya doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu terima kasih. Saudara-saudara antusias untuk berdoa juga di rumah dimanapun saudara berada. Dan kita akan mengakhiri doa kita di malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kalau di rumah atau mau nggak bisa berdiri nggak apa-apa. Mari kita bersyukur dan kita akan menerima berkat
doa berkat dari Tuhan melalui hambanya. Haleluya. Kita angkat tangan kita dua-dua, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, El Shaddai, mulia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan doa-doa kami dan kami percaya Engkau akan mendengar dan menjawabnya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang terus melindungi kami, mengawali kami, dan Engkaulah yang memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Kami harus berani bayar harga untuk mengasihi Engkau, untuk mengikut padamu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pendeta John Max Daley yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan akhiri ibadah doa ini, dan kami percaya bahwa selama 1 minggu ke depan Tuhan akan terus memimpin kami, melindungi kami, dan Engkau memberi hikmat kepada kami untuk kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu sekarang terimalah anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.